Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Kutukan Kebang Desa part yang kedua. Jadi part kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Bagiku itu sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri sebagai seorang ayah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakek itu membungkuk badan dan ia kemudian mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu aku baru tersadar sejak kapan aspal jalan berubah menjadi tanah. Kuperhatikan lagi tangannya terlihat tidak biasa, agak panjang. Kutapi segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini hanya satu, yang penting Khalid selamat. Siapapun ia, selama bisa membantu menyelamatkan anakku, aku benar-benar berterima kasih. Telapak tangannya yang besar-besar itu kini sudah menggenggam tanah. Ia kemudian memejamkan matanya, lalu bergumam pelan sekali, seperti sedang membaca sesuatu dengan cepat. Embusan angin yang kuat terdengar dari mulutnya, meniup tanah yang ada di genggamannya. Matanya terbuka lebar, melotot ke arah wanita itu. Dengan ayunan yang sangat cepat, ia melemparkan tanah itu ke mobil hingga mengenai wanita itu. Panas, panas, panas. Wanita itu menjerit kesakitan. Kukunya yang panjang itu terus menggaruk-garuk tubuhnya. Darah segar mengalir dari keningnya. Rebesan darah membuat pakaiannya menjadi semakin merah. Bahkan tetesan darahnya mengenai tubuh anakku. Bau anyir menyeruak, menusuk hidungku, perutku mual. Terlebih lagi, ketika melihat tubuh anakku sudah diselimuti oleh darah, aku sudah tidak sanggup lagi menahannya, hingga akhirnya muntah dan pergi kamu, ucap kakek itu. Dengan mata yang sedikit berkunang-kunang, kulihat wanita itu kemudian terbang keluar dari mobil. Aku akan kembali untuk mengambil anak ini, ucapnya sebelum menghilang. Kakek itu kemudian menuntunku, berjalan mendekati mobil, membuka pintu depan. Bau anyir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya, namun belum berani masuk ke dalam mobil. Khalid pun kemudian masih tidak sadarkan diri, dengan tubuh masih diselimuti oleh darah. Kakek itu berjalan mengitari mobil, lalu membuka pintu di samping Khalid. Ia memejamkan matanya sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. Jaga anak ini baik-baik ya, pesan kakek itu. Iya kek. Anak ini pasti kuat, ucapnya sambil memegang pundak Khalid. Apakah kamu tidak ingat dengan wanita iblis itu? Sambungnya. Pertanyaan yang dilontarkannya itu membuatku bingung. Apa maksudnya kakek? Dia berasal dari masa lalu kamu. Kalau kamu akan ingat siapa wanita iblis itu, tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini. Baik kek, balasku sambil mengangguk pelan, masih tidak mengerti maksud ucapannya. Abah, ayo pulang. Entah kenapa aku merindukan suara imutnya itu. Iya sayang, sebentar. Aku keluar mobil mencari keberadaan kakek itu, namun ia sudah menghilang. Entah kemana, tidak tahu. Lalu kemudian kembali ke kursi pengemudi dan menarik nafas yang panjang. Tangan ini masih gemetar ketika memegang tuas persneling. Tidak terasa air mata pun mengalir setelah melalui kejadian menyeramkan tadi. Jika tidak ada kakek itu, mungkin kami berdua tidak akan selamat. Namun tiba-tiba, Khalid memegang tanganku. Abah, jangan nangis, ayo pulang. Ucapannya dengan senyum mengembang. Tidak kusangka ia begitu tenang setelah apa yang terjadi. Iya sayang. Ku nyalakan mobil kemudian melaju menyusuri jalan. Ku perlambat laju mobil karena jalannya yang bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah. Perumahan itu menghilang dan berganti dengan deretan pepohonan. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jalan gelap tanpa ada satupun penerangan.
Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Tiba-tiba terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan tanpa sengaja lampu depan mobil menyorotnya. Astagfirullah, aku melihatnya berdiri dengan kaki yang patah terbalik. Banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa aku lupakan adalah wajahnya. Ia tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Rata, tertutupi gumpalan daging dan darah, ia hanya berdiri. Di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku, dan ya, bajunya mirip sekali. Ku percepat laju mobil dan melewatinya. Pikiranku melayang, siapa pria tadi? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Aku di mana? Rasanya kepalanya ini mau pecah. Benar-benar memikirkan semua ini. Abah, panggil Khalid. Suaranya itu seperti obat penenang bagiku. Iya, balasku seraya menatap wajahnya. Itu udah dekat, balas Khalid menuju ke depan. Dari kejauhan terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin itu yang ia maksud. Semakin mendekat cahaya pun semakin terang benderang. Abah, panggil Khalid. Aku kembali menoleh padanya, terlihat wajahnya bersinar. Seperti memantulkan cahaya, ia menyurai tersenyum. Senyumannya yang menghangatkan tubuh ini sampai aku tidak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup, kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya yang menyilaukan ini. Sampai, mas, terdengar suara yang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mata dengan posisi terbaring ataupun berbaring di atas aspal. Au, sontak aku berteriak ketika merasakan sakit di sekujur tubuh. Alhamdulillah, sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat sekitar sudah banyak orang mengerumuniku. Ada apa ini? Tanyaku sambil memegang kepala. Ada cairan kental di kepalaku. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah darah. Tadi mobil mas nabrak pohon, balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu kemudian membantuku bangkit dengan memegang punggungku dibantu oleh beberapa orang lainnya. Aku hanya bisa duduk dengan kaki terbujur lurus ke depan di pinggir jalan. Kembali kuedarkan pandangan, kini aku bisa melihat mobilku dengan jelas. Ringsek bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Penahan kaca berserakan di mana-mana. Kulihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Aku pun tersadar. Khalid, mana Khalid? Tanyaku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tidak seorang pun menjawab pertanyaanku itu. Raut wajah bapak yang tadi menemaniku pun kemudian berubah. Ada gurat kesedihan yang terpancar. Pak, anak saya di mana, Pak? Aku berusaha berdiri tapi dicegah oleh bapak itu. Mas, tenang dulu. Aku masih panik karena tidak bisa melihat Khalid. Kenapa anak saya, Pak? Tanyaku lagi. Mas, tenang dulu. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Balas bapak itu. Bisa tolong antar saya ke sana? Antarin aja, Pak. Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu untuk mengantarkanku. Tunggu sebentar ya, saya ambil motor dulu. Bapak itu pergi ke rumahnya. Aku berusaha berdiri tapi kaki ini masih terasa sakit. Hingga akhirnya harus dibopong oleh salah satu warga. Duduk di teras rumahnya, seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya aku menelepon ibu, tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Tin, kemudian suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dibopong dan dinaikkan ke sepeda motornya. Mas, pegangan ya mas, perintah bapak itu. Iya pak. Motor pun kemudian melaju meninggalkan kerumunan warga. Pak, gimana kondisi anak saya sebelum dibawa? Tanyaku. Dia pingsan mas. Apa dia baik-baik saja? Saya tidak ngerti. Nanti mas bisa lihat langsung di rumah sakit. Rumah sakitnya mana ya pak? Rumah sakit bunda dekat sini. Tidak kurang dari 10 menit kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu kemudian memarkirkan sebentar motornya di depan IGD. Kutatap tulisan instalasi gawat darurat. Sebelum terus berdoa, semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana.
Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam, namun kaki ini masih terasa lemas. Lagi pula aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi sesuatu kepada anakku. Tidak lama bapak tadi datang, membantuku berjalan ke dalam IGD. Seorang perawat sedang berdiri di depan ruang IGD itu. Melihat aku sedang dibopong, ia langsung menghampiri kami. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanya perawat itu. "Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini," tanyaku. "Ada? Apa itu anaknya, Mas?" Iya. Sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif, jadi Mas gak bisa melihat ke dalam." "Bagaimana kondisinya?" "Kondisinya baik-baik saja." Perawat itu berusaha menenangkanku. "Apa saya boleh menunggu di sini?" tanyaku. "Apa Mas juga mengalami luka?" tanya perawat itu sembari melihat noda darah di pundaku. "Iya, Sus. Kepala bagian belakangnya berdarah tadi," balas si bapak. Saking paniknya aku sampai lupa dengan luka itu. "Sebaiknya Mas diperiksa dulu saja." Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku mulai dari bagian kepala hingga kaki. "Sepertinya hanya luka di kepala saja, Mas," ucapnya sambil menuangkan alkohol di atas kapas. Rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke ruang IGD. "Pak, sebaiknya Bapak pulang dulu, nggak usah ikut menunggu di sini," ucapku pada bapak yang tadi menemaniku. "Iya Mas," balasnya. "Boleh saya tahu siapa nama Bapak dan minta nomor teleponnya?" Aku sampai lupa tidak menanyakan namanya dari tadi. "Nama saya Deden," ucapnya lalu mulai mengeja satu persatu nomor teleponnya. "Terima kasih ya Pak. Maaf sekali sudah merepotkan." "Nggak apa-apa Mas. Semoga anaknya baik-baik saja." Pak Deden tersenyum lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Ku tarik nafas panjang lalu memberanikan diri untuk meneleponnya pada kala itu. Telepon kemudian diangkat. "Assalamualaikum," sapa aku. "Waalaikumsalam, ada apa Dar? Tumben telepon malam-malam." "Bu," bibirku bergetar menahan tangis. "Dar, kenapa?" Air mataku mulai terjatuh. "Haidar kecelakaan Bu." "Innalillahi, kamu gak apa-apa kan Dar?" "Gak apa-apa, tapi aku tidak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid." "Tapi apa?" "Khalid lagi dirawat di IGD Bu." Tangisku pecah. "Sekarang kamu di mana?" Terdengar jelas ada kepanikan di suara ibu. "Di rumah sakit Bunda Bu," balasku terisak. "Ibu kesana sekarang." Telepon ditutup. Selang 15 menit kemudian ibu sudah tiba di rumah sakit. Dia masuk ke ruang IGD dengan tergopoh-gopoh. "Mana Khalid Dar, mana?" tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. "Masih di dalam Bu." "Kamu ini gimana sih, bawa mobil itu gak hati-hati?" omelnya. "Maaf Bu, aku juga gak tahu, semuanya serba aneh." "Serba aneh gimana?" "Aku gak tahu gimana kejadiannya sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi." "Enggak tahu gimana sih, jangan bikin ibu bingung, kan kamu yang nyetir." Yang aku ingat ada suara benturan, terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah. "Kamu nabrak orang?" "Enggak Bu, aku cek gak ada orang." Aku bingung juga gimana jelasinnya, soalnya situasinya aneh banget. Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba sepi. Terus datang wanita iblis itu. "Wanita iblis?" "Iya Bu, wanita yang..." Ucapku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. "Dok, gimana dok kondisi anak saya?" "Iya dok, gimana kondisi cucu saya?" tanya ibu. "Anak yang kuat, dia baik-baik saja. Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan," balas dokter itu dengan suara tenang. Tidak lama kemudian terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tidak sadarkan diri di atas berangkar. Ada perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong berangkar, kemudian melalui selasar rumah sakit, dan aku serta ibuku mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu.
Sebuah ruangan yang cukup nyaman dengan sofa besar dan pendingin ruangan. "Sus, apa boleh saya menunggu di sini?" tanyaku pada perawat itu. "Boleh, Mas. Jika terjadi sesuatu bisa ditekan ininya ya," ucap perawat itu sambil menunjukkan tombol merah di dekat berangkar. Kemudian ia keluar dari ruangan. Aku dan juga ibu masih menjaga jarak di kala itu. Tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. "Khalid, kamu yang kuat ya nak?" gumamku pelan seraya menatap tubuh kecilnya yang terbaring di atas berangkar. "Cucu ibu pasti kuat." Ibu pun kemudian ikut menyemangati. "Dar, tadi kamu bilang apa?" "Apa bu? Wanita iblis?" "Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid." "Ciri-cirinya?" Wajah ibu tampak serius. "Rambutnya panjang, wajahnya hancur, banyak darah menetes di bajunya." Bajunya merah kan?" Dan lidahnya menjulur. Ibu memotong ucapanku. Kok ibu bisa tahu? Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir udah pergi. "Maksudnya?" "Dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu." "Wanita dari masa lalu?" Ucapan ibu sama dengan kakek itu. "Jadi dia juga datang?" "Ibu juga tahu tentang kakek itu. Dia yang menjaga keluarga ayah kamu." "Kenapa aku gak ingat ya bu?" "Ya soalnya itu keinginan ayah kamu sudah meninggal." "Jadi wanita itu yang membunuh ayah?" Ibu terdiam lalu menghela nafas. "Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu." Ibu mulai bercerita. "Dulu sebelum ayah lahir, ada seorang kebang desa bernama Rahmi. Kecantikannya bahkan membuat banyak pria tergila-gila. Tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Singkat ceritanya, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal seminggu usai pernikahan. Beberapa bulan kemudian, seseorang dari kota datang untuk menikahinya. Kejadian naas pun berulang. Suaminya ditemukan tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya. Kejadian terus berulang sampai dia menikah ke-7 kalinya. Semuanya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, bahkan bunuh diri. Warga desa menaruh curiga kalau suaminya itu ditumbalkan untuk kecantikannya. Sehingga warga desa pun mulai mengucilkannya. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan warga setiap kali Rahmi berjalan keluar rumah, hingga akhirnya tidak ada ataupun dia tidak terlihat keluar rumah selama seminggu. Beberapa warga penasaran dengan kondisinya, kemudian mendatangi rumah Rahmi. Bau busuk menyeruak ketika mereka berdiri di depan pintu rumahnya. Salah seorang warga kemudian mengintip ke jendela, sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Rahmi benar-benar sudah membusuk, tergantung di ruangan depan. Cairan berwarna hitam terus menetes dari tubuhnya. Dengan cepat mereka melapor ke kepala desa. Warga mulai berkerumun di depan rumahnya. Kepala desa meminta warga untuk mendobrak pintu depan. Bau busuk semakin menyengat ketika pintu terbuka. Beberapa warga yang tidak tahan memilih untuk menjauh. Kepala desa dengan beberapa warga masuk ke dalam rumah, kemudian menurunkan jasad Rahmi yang tergantung, kemudian dibungkus dengan kain yang tebal dan plastik. Tidak sengaja kepala desa menemukan sepucuk surat di meja ruang tengah. Ia pun membuka surat itu dan tertulis, "Siapapun yang masuk ke rumah ini maka nasibnya akan sama denganku." Ada noda darah merah yang sudah menghitam di sudut kertas itu. Kepala desa tersenyum kecut ketika membacanya lalu membakar surat itu. Jasad Rahmi langsung dibawa ke halaman belakang rumahnya. Di sana kepala desa memerintahkan untuk membuat lubang galian. Akhirnya Rahmi dikuburkan di sana tanpa dimandikan dan disolatkan. Malam harinya teror pun dimulai. Rahmi kentayangan menghantui warga desa, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya, sampai satu persatu dari mereka jatuh sakit dan meninggal dunia, hanya menyisakan kepala desa saja. Rahmi mulai meneror kepala desa. Segala upaya sudah dilakukan warga untuk mengusirnya, mulai dari mendatangkan orang pintar sampai ustadz, namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan salah satu orang pintar yang berusaha mengusirnya ditemukan tewas menggantung di kamarnya. Kepala desa mulai jatuh sakit, sudah dibawa berobat kemanapun tetap tidak sembuh, sampai akhirnya dia pun meninggal dunia.
Setelah kematian kepala desa, Rahmi pun menghilang. Semenjak itu warga melarang siapapun masuk ke dalam rumah Rahmi, bahkan untuk sekedar masuk ke halaman rumahnya. Sampai ibu menghentikan ceritanya. Sampai apa, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu kembali menghela nafas. Sampai ayahmu dan teman-temannya melanggarnya. Ibu kembali bercerita. Waktu itu ayah kamu masih muda, pokoknya lagi nakal-nakalnya. Kakek udah melarang jangan main deket-deket sama rumah Rahmi. Sayangnya, ayah kamu dan teman-temannya malah masuk ke sana. Mereka tidak tahu kalau kenakalannya waktu itu malah menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Tanyaku. Satu persatu teman-teman ayah kamu tewas mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh, sampai kecelakaan tunggal, sampai akhirnya sisa ayah kamu saja. Rahmi mulai datang meneror. Ya, kakek kamu yang merupakan kiai desa berusaha mengusirnya. Apa berhasil, Bu? Enggak, Rahmi ternyata jauh lebih kuat. Lah terus, bagaimana cara ayah bisa lolos dari maut? Itu semua berkat pengorbanan kakek kamu. Beliau melakukan sholat tahajud selama 40 hari, memohon agar diselamatkan dari Rahmi. Lambat laun terornya berkurang. Menjelang hari ke-40 Rahmi tidak lagi meneror. Walaupun karena kelelahan, kakek kamu mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Lalu apa hubungannya dengan Haidar, Bu? Tanyaku. Awalnya, ayah sama ibu mengira Rahmi sudah meninggal dan tidak lagi mengejar ayah kamu. Tapi perkiraan kita salah. Dia malah mengejar kamu. Aku? Iya, ibu baru sadar pas kamu berumur 1 tahun. Tingkah kamu aneh, selalu menangis kencang setiap malam. Ayah kamu yang curiga kemudian memanggil seorang ustadz dari dialah. Akhirnya terungkap bahwa Rahmi sudah mengikutimu sejak lahir. Dia ingin menjadikanmu sebagai anaknya. Anaknya? Terus, aku terkejut sampai menelan ludah. Beberapa kali dia berusaha membawa kamu. Maksud ibu menculik Haidar? Enggak, dia ingin membawa jiwa kamu. Sehingga kamu pun mulai sakit-sakitan. Lalu bagaimana Haidar bisa terlepas dari jeratannya? Tanyaku. Jangan-jangan ayah juga ngelakuin itu, sambungku. Mata ibu mulai berkaca-kaca. Itu menjadi hari terberat dalam hidup ibu. Ibu harus menjaga kamu, terus membawa kamu kemanapun ibu pergi. Sedangkan ayah melakukan cara yang sama dengan kakek. Sayangnya ayah kamu tidak sekuat kakek dulu. Nah, waktu malam ke-35, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat ibu tertidur. Begitu pula ayah kamu. Esok malamnya Rahmi datang dan mengamuk berusaha melukai ayah kamu. Sampai ayah kamu menyuruh ibu pergi ke rumah nenek. Jadi ayah yang menghadapi Rahmi sendirian. Terus gimana, Bu? Tanyaku. Dia baik-baik saja. Dengan bantuan Pak Ustadz berhasil mengusir Rahmi pergi. Tapi apa, Bu? Sepulangnya dari rumah kita, Pak Ustadz meninggal dunia, jatuh dari motornya. Innalillahi, apakah itu ulahnya? Dugaan ibu itu semua olah Rahmi. Ibu bilang ayah meninggal waktu Haidar umur 2 tahun. Apa itu ada hubungannya dengan Rahmi? Semenjak malam itu, ayah kamu juga mulai sakit-sakitan. Dia udah berusaha menahan rasa sakitnya selama setahun, tapi akhirnya menyerah juga. Sekarang ibu khawatir sama kamu dan Khalid. Kutatap wajah Khalid yang masih belum sadarkan diri. Tidak terasa butiran air bening jatuh di sudut mataku. Kalau Rahmi mengejar Khalid, insya Allah Haidar siap, Bu. Haidar juga bakal ngelakuin hal yang sama dengan ayah dan juga kakek. Tadi kamu bilang ketemu dengan kakek. Iya, Bu. Kakek itu yang ngusir Rahmi waktu mau bawa Khalid. Apakah dia ngomong sesuatu? Dia bilang kalau Haidar bakal tahu tentang Rahmi dan harus menjaga Khalid. Dia juga bilang kalau Khalid pasti kuat. Semoga saja Rahmi tidak balik lagi. Cukup sampai di sini saja. Ibu tidak mau kehilangan kamu, Dar. Iya, Bu. Haidar juga tidak mau kalah sama dia. Ya udah, sekarang sholat isya dulu. Sudah jam segini. Iya, Bu. Kamu masih sakit nggak? Aman, Bu. Palingan sakit sedikit doang. Sahutku seraya bangkit. Aku dan ibu pun mengambil wudhu di kamar mandi. Setelah itu kami pergi ke musola rumah sakit yang ternyata letaknya tidak jauh dari ruang inap. Setelah sholat isya, kami kembali ke kamar.
Aku sungguh terkejut ketika membuka pintu. Khalid menyambutku dengan senyuman manisnya. Abah, ucapnya dengan pelan. Air mata bahagia pun jatuh, bergegasku menghampirinya. Abah jangan nangis, bisik Khalid ketika aku memeluk tubuhnya. Iya sayang, aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Ternyata ibu pun menangis di sisi berangkar lainnya. Nenek juga jangan nangis. Iya, ibu kemudian tersenyum berusaha menahan air matanya. Abah, iya sayang, aku kasihan. Kasihan kenapa? Itu, Khalid menunjuk jendela kamar yang terbuka. Spontan aku dan ibu menoleh ke sana. Ada apa? Dari tadi ada ibu-ibu berdiri pengen masuk. Ibu-ibu? Iya, tidak ada siapa-siapa di sana nak. Aku pun melirik ke arah ibu. Sayang, bilang sama ibu-ibunya suruh pergi, ucap ibu. Nenek, katanya dia gak mau. Dengan cepat aku menutup hordennya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Terima kasih dan terus nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah, karena ceritanya akan semakin seru nih kelihatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.